maha gede, maha besar, sombong itu selendangku. Terus apa? Orang ada hadisnya di sini. Tuh ada ini. Al-kibriya'u ridai, sombong itu selendangku. Wal azamatu izari, kemuliaan itu, keagungan itu sarungku, izar. Paman naza'ani wahidatun minhuma, barang siapa yang ngambil salah satu dari keduanya, jadi salah satu dari keduanya diambil, apa sombongnya, apa merasa mulianya, alqaituhu binnari, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Nah itu tadi kan, orang pengen tawaduk itu orang sombong. Orang pengen tawaduk itu berarti dia orang sombong. Karena yang berhak tawaduk itu orang yang merasa lebih mulia, lebih baik dari orang lain, ya kan? Ya. Karena dia merasa berarti gue pinteran, berarti gue kayaan, gue harus tawaduk. Berarti sebelum dia pengen tawaduk, dia udah punya merasa lebih. Ya sombongnya di situ dia. Jadi kita mah nggak usah pengen tawaduk, udah emang aslinya orang itu. Ada ge ora, dia aslinya ada ge ora, agak. Ini Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud ada. Oh itu al-kibriya'u ridai. Soal Muslim ada. Ibnu Majah ada. Oh ini Hakim, Rawahul Hakim di Mustadrak, wa Ibnu Hibban fi Sahih. Ustaz Ahmad ada. Ya, kalau begini baik orang ya. Bener semua. Nah makanya ini ada hikmah yang selanjutnya. Mana akan Allah melarangmu antadda'iya, mengaku-ngaku, antadda'iya mengaku-ngaku perkara yang laisa laka, bukan milikmu, mimma dari perkara yang huwa adapun ma itu lil makhlukina adalah milik makhluk yang lain. Jadi Allah melarang kita ngaku barang orang. Umpamanya kayak apa? Kambing orang. Ini kambing saya. Itu kan dolim, dilarang. Apa yubihu, apakah akan dibolehin oleh Allah laka untukmu antadaiya, kalau kamu ngaku-ngaku waspahu kepada sifatnya Allah. Ya sifatnya Allah tadi itu maha kaya, maha kuasa, maha mulia, maha kuat. Wa huwa rabbul alamin, sedangkan Allah adalah yang ngurus seluruh alam. Terus kita aku sifat itu ada di kita. Tuhan kita ngaku-ngaku barang orang nggak boleh. Masa dibolehin kita ngaku-ngaku sifat yang ada di Tuhan, di Allah. Ya kalau hikmah emang kita dinolin dulu, dibejek, diremes kayak. Kesadaran diri ya. Diberian Allah mah. Jadi itu kibriya itu ada semua kan? Apa ya? Itu Aris kibriya tuh ada banyak. Ahmad, gimana itu? Kita mau merasa baik. Bagaimana caranya di sini ada ini wakai piyatu ta'alluqi bi ausofil haqqi, cara bergantung dengan sifat Allah. Wa adalah antal taji'at fi umurika ilaihi, engkau mengembalikan semua urusanmu kepadanya. Itu bahasa wafawatu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Wa ta'tamida fi hawaijika alaihi, ketika kamu pun punya kebutuhan, hatimu ngandelnya kepada Allah. Watar pado kullama siwahu, dan kamu berpaling dari mengandalkan selain Allah. Walataro fil wujudi illa iyahu, dan kamu tidak melihat yang ada kecuali hanya Allah.
berbaru. Fa idza nadarta ila izzih wa kibriyaih wa azamatihi, maka apabila kamu telah melihat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, ta'azzazta bihi, kamu akan menjadi mulia dengan sifat-sifat itu. Jadi ini ada hadis Nabi yang resep yang kayak gini. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan ngangkat dia. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkan dia. Nah, jadi pilihan kan ada di kita. Mau takabur apa tawadu. Cuman yang dimaksud tawadu di sini terbeda nih kalau di tasawuf mah. Tawadu itu bukan nama makhluk, bukan nama orang. Kalau sama orang, akhirnya kita minderan. Ketemu orang kaya, minder. Ketemu orang pintar, minder. Orang gede mulu atau mah. Itu mah bukan tawadu. Itu mah nggak punya harga diri. Malu itu mah malu tabiat. Cuek aja. Cuman tampil lu aja, lu mah jadi camat, kayaan. Lagu sama-sama ciptaan Allah cuma titipan gua mendidikan gitu. Ya, apa bedanya kita sama orang kaya? Titipan dia banyak kan kita dikit. Apa bedanya kita sama orang pintar? Ilmu dia banyak kan kita itu. Mana yang punya dia? Saya hina, dia ge hina. Saya gak punya kemampuan, dia ge orang punya. Dan yang maha mampu mah Allah. Saya gak mulia, dia ge orang mulia. Yang maha mulia mah Allah. Adi nolin tuh. Jadi tawadu di situ teh. Kapan orang bisa tawadu? Ketika dia ada di hadapan Allah. Asal saya orang bodoh, miskin, merendah itu di depan Allah, bukan di depan orang. Tawadu mah jangan depan orang. Dan orang mah sama. Tapi kalau mau kagak enak beda gitu. Ada. Kan nanti malu itu ada dua, ada malu imani, ada malu tobi'i. Kalau malu tobi'i itu mah malu goriza, bawaan. Kayak kita kan nggak mungkin kan Pak dari dia kemari kelanjang. Nah itu malu tobi'i. Nah. Kalau malu imani itu malu yang membuat orang tercegah dari berbuat maksiat. Itu baru malu iman. Pas mau maksiat, malu sama Allah. Begitu. Keren banget. Mau maksiat, wah, terus kalau ada apa-apa minta Allah, malu gitu. Nah, itu kan malu imani. Kalau kita kebanyakan malu apa? Malu tobi. Malunya putus. Malu-malu kayak orang nggak pada kenal gitu dan timbul malu juga loh. Masih mending daripada putus. Kalau udah putus repot. Malu. Repot. Malu ya diperjelas lagi. Jadi malu tobi orang juga kan tingkat-tingkatan. Contoh, kalau kayak di kita mau kopi kemana-mana kan pakai celana buntung, singlet, malu. Kalau di Eropa, ya enggak, dia masih gitu cuek. Gitu. Adatnya itu. Iya, waduh kan di sana kan pakai tank top, peci, keliling. Nah itu malu-malu itu juga. Ntar standar tiap wilayah bisa nggak sama. Ukuran kita segitu udah malu, dia mah orang. Cuman itu mah malu tobi'i, jadi cuek aja orang main gagah ya. Kan kalau hadis Nabi apa? Kalau kita menghormatin orang karena kayanya, maka telah hilang sepertiga agamanya. Jadi kalau kita menghormatin orang, umpamanya kebetulan dia kaya, oh tuaan, dan disuruh sama Nabi menghormatin orang. Dia mudaan, disuruh sama Nabi dia nyayangin ya muda, bukan karena harta. Bukan mentang-mentang gak boleh menghormatin orang karena harta. Pas ketemu orang kaya, apa lu? Gak gitu-gitu juga. Maksudnya itu mah hati. Ketika kita menghormatin dia, bukan berdasarkan hartanya, jabatan. Makanya aman itu udah melihat tua muda sesama muslim, kan enak-enak aja. Ini mah kalau ketemu yang kaya kan kita mah pengen nyelonong, bos, Orang nggak kentut ibu sehat bos. Itu tapi wangi ya. Bisa kentut.
Jadi jangan minderan ke orang dulunya. Saya kayak kalau ngeliat yang cakep suka minder. Agak normal. Dulu. Jadi kayak gini teorinya, teori Bismillah aja. Kenapa kita kalau mau ngapa-ngapain baca Bismillah? Bismillah kan artinya gitu. Bismillah kalau mana isti'anah, Bismillah dengan menyebut nama Allah, saya minta tolong kepada Allah, itu isti'anah. Dan kalau kita dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang, lah tujuannya apa nyebut nama Allah? Itu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, saya minta pertolongan kepada Allah yang Rahman Rahim. Atau Bismillah kalau ntar irodahnya udah musyahabah, dia nggak punya kehendak kecuali sesuai sama kehendak Allah, itu Bismillah dengan nama Allah, saya beserta Allah. Lalu potongan kayak kita paling pakai tingkatan yang pertama tadi, Butuh pertolongan. Bismillah. Sebab kalau udah tingkat kedua musyahabah, itu kalau dia pengen jalan di air, dia jalan. Ada dua gitu. Karena dia tuh jalan di air, yang bisa jalan di air itu dia apa Allah. Nah sekarang banyak bermusyahabah. Bismillah dengan nama Allah, saya beserta Allah. Apa susahnya jalan di atas air? Berapa susahnya terbang? Berapa susahnya pas minta makanan turun dari langit? Karena musyahabah. Gitu. Jadi kayak kita nih, kan beda minta tolong sama orang sama jalan bareng orang. Kalau jalan bareng orang beli itu kan wajib. Nah ini musyahabah langsung. Tapi kalau nggak akrab kan minta wajib apa? Nggak bisa kan tadi musyahabah. Semobil bareng itu musyahabah. Kalau yang kagak semobil bareng numpang apa? Nah numpang. Kalau udah semobil bareng ya sama nyampe. Nah Bismillah musyahabah itu Bismillah orang yang karena ibadahnya udah dahsyat, rasa dekat ke Allahnya kuat. Jadi gini, Allah itu nggak pernah jauh karena anak aqrabu min hablil warid, aku ini lebih dekat dari urat leher. Berarti Allah jauh apa dekat? Allah pasti dekat. Tetapi apa semua orang merasa dekat sama Allah? Enggak. Nah rasa itu yang mahal. Kalau udah dikasih rasa itu sama Allah, akibat dosa-dosanya diampunin, apa akibat pahalanya, ibadahnya, akhirnya Allah kasih rasa dekat. Nah, ini kan baru bisa musyahabah. Kata Allah apa? Aku taruh kun di lidahnya. Nah, kalau taruh kun di lidahnya, kun payah jadi kan? Kun, itu makanya ntar ada kayak yang dibilang kaya, loh kita kan nyumpahin dia orang kaya. Likurnya ditaruh di ujung lidahnya. Ada cewek kita demen dia, kalau dia belum demen kita itu tetap rasanya dekat apa jauh? Wow, kalau dia udah demen kita biar dia di Surabaya, atau itu yang disebut jauh di mata, dekat di itu. Rasa dekat itu yang mahal Allah. Padahal Allah nggak pernah jauh. Nah kalau kita Bismillah itu, Bismillah dengan nama Allah, saya minta tolong kepada Allah. Kenapa orang baca Bismillah? Karena sadar dia itu lemah. Makanya dia minta tolong sama Allah. Naik motor, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, dengan nama Allah saya minta tolong ke Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya pasrah tawakal ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya kecuali Allah. Lemah kan dia, makanya minta tolong ke Allah. Nah sekarang dia lemah, minta tolongnya Allah itu maha kuat. Lemah minta tolong sama Allah. Berbalik, dia sadar dia lemah, minta tolong sama yang kuat, akhirnya dia menjadi kuat. Akhirnya dia kuatnya billah gitu. Saya kuat bukan karena saya kuat, dikuatin sama Allah. Saya kaya bukan karena saya kaya, dikayain Allah. Ada di sahabat. Kalau udah Bismillah musyahabah itu tadi seucap nyata, secidung tuh. Kenapa orang bisa begitu? Saking udah ngerjain perintah, ada hatinya ke Allah, sifat-sifat jeleknya hilang, sunnahnya luar biasa ya. Akhirnya karena upah taatnya ke Allah, kata Allah,
aku letakkan kul di ujung lidahnya. Kalau hadis itu ada, itu hadis Nabi. Gimana kalau orang yang sakti pakai ilmu? Nih, ntar bisa kayak ini amalan para wali, amali kuasai, ntar bisa bayang di atas daun, jalan di air, itu kayak saipi kan gitu. Ilmu saipi itu bisa jalan cepet, bisa jalan di atas air, ilmu saipi. Karomah apa bukan? Bukan. Cirinya gampang. Kenapa bukan nggak bisa disebut karomah? Karena hasil dari kepengen. Dia pengen, dia amalin, Allah kasih. Pasti karomah? Bukan. Bisa aja itu istidraj diambil karena itu masih sifatnya ilmu. Kalau karomah mah kayak Nabi bulan-bulan ada amalannya. Enggak. Saya Siti Jenar pemain bisa nyelusup ke dalam bumi. Apa dia puasa wil dulu di ilmu? Enggak. Kenapa? Karena udah saking dekatnya sama Allah, irodahnya musohabah sama irodah Allah. Sakilah dia. Dan itu bukan yang dia pengen. Dia mah pengennya ibadah ke Allah, saya hamba, kau Tuhan. Gitu. Kalau itu mah jika kita pengennya hati. Udah ibadahnya dia udah salah. Nuntut apa? Balasan dari Allah teh. Gak mungkin jadi wali, gak mungkin. Udah ibadahnya dia belum syirik. Belum bener-bener ibadah itu dia hamba, Allah Tuhan. Tapi kalau sakti dapat. Ya kan Nabi Musa yang dilawan tukang sihir Fir'aun. Sakti. Nabi Muhammad dulu Musailimah al-Kadzdzab. Kedema kalau Nabi Muhammad mujizatnya ada sumur diludahi nama Nabi. Pas diludahi nama Nabi, sumur itu agak manis-manisan. Musailimah saya juga bisa. Diludahi sumur. Sumur malah baunya busuk. Ihanah namanya. Gitu. Kayak kalau zaman Nabi mah ada patung dimasukin jin, iblis apa? Dimasukin iblis. Itu patung disembah orang kampung. Pas lagi disembah, patung itu ngomong, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad tukang bohong. Itu patung Tuhan dia lagi disembah. Itu dia lagi dari mana orang? Wah, Tuhan kita udah kasih tahu. Nabi pas denger itu langsung ngajak sahabat, kita para yang di kampung itu setan anu masuk ke tubuh patung. Pas di tengah jalan katanya Nabi teh ketemu jin. Muhammad, ini siapa Muhammad? Waduh, ini yang saya cari. Saya dari zaman Nabi Ibrahim udah nungguin kau. Saya nyari-nyari, ini baru ketemu. Ini mau kemana? Saya mau ke kampung anu. Katanya di sana ada patung yang bisa ngomong. Udah beres. Apa? Izinnya udah saya potong jadi 2. Ini darahnya masih ada di pedang saya. Jadi malah di izin itu dulu marahin. Nabi mau ke sana kalau jadi. Itu baru keris bisa bergetar udah. Keris terbang Ya kayak keris terbang. Anehnya di mana? Jin kelihatan apa kagak? Lah kalau dia coba dilebarin gitu gimana? Itu terus mantannya apa? Masuk surga punya keris begitu. Keren doang. Keren doang. Dia. Keren. Kalau yang ada tamu masalahnya gede, getar kencang. Kalau masalahnya kecil, getar pelan. Kalau tamunya bokeh, begini dia getar. Terus manfaatnya apa? Gitu. Ya keren-kerenan. Bahkan ada ulama itu doanya kayak begini sekali. Ya Allah, ada orang rajin ibadah, kemudian kau kasih dia bisa jalan di air dan dia senang dengan itu. Tapi jangan dikasih saya itu. A'udzubika minhu. Saya berlindung dari hal itu. Saya nggak mau. Ya Allah, ada orang rajin ibadah kepadamu, kemudian dia kau kasih harta yang banyak dan dia senang dengan itu. Ya Allah, jangan kasih saya itu. Ya Allah, ada orang ibadah kepadamu, kemudian kau beri karunia dia bisa terbang di udara. Ya Allah, saya berlindung, jangan kasih saya itu. Karena dia apa? Benar-benar udah gak ada butuh kepada selain Allah. Nah kalau kita mah itu tujuan. Ini. Pengen terbang. Ini.
Emang gak itu gue. Diri dia pengen tamu banyak kan dia amalan biar tamu banyak. Itu kaya. Kaya. Tipis. Mujizat, aroma, maunah, sihir, istidroj, tipis. Banyak lah kalau cerita-cerita gituan mas. Kadang-kadang kalau belum merokok nggak bisa merokok. Dan ada orang sakit kena telur, rupanya leluhurnya punya kedekatan dengan makhluk-makhluk itu. Ngerorok itu datang nawarin. Emang keren kalau dia datang makhluk-makhluk telur kirimannya itu pada kabur aja duluan, takut karena dia kan powernya lebih gede. Duh, mau dibantuin ya? Tapi kalau mau dibantuin, ini yang ngirim betul aja bukan aja mati. Enggak, sudah saya minta doa aja sama Allah. Ya benar, konsisten ya. Kalau kita nggak mau, ya dia nggak bantuin, liatin aja. Besok lagi pas dia dapat serangan lagi datang lagi rumah. Lo gitu, do bantuin lah. Enggak, udah saya minta Allah aja. Udah nggak apa-apa Bu Nyai. Jangan. Sekali dia minta, iya bantuin saya. Baik. Akhirnya mulai ketergantungan sama Allah. Nah, kita mau keren ya, saya mau Firman Siliwangi. Ada apa-apa saya yang lindungin Siliwangi. Nah Allahnya kemana? Biasanya matinya susah. Kenapa matinya susah? Karena makhluk-makhluk itu karena di dunia udah dipakai jasanya, biasanya hampir mati. Dia pengen kita sekarang berbalik ikut dia. Dan dia gak seneng kalau bulan orang itu mati, copot imannya 2 kali, sampai susah mati ke depan. Kenapa? Karena imannya belum lepas mati. Jangan Allah diri tuh doa tuh. Ngapa jadi ngomongin ilmu gitu? Orang takut nggak ada yang ngamalin dulu. Pabrik lah. Mana? Bisa jadi. Masa lalu. Ya ngaku. Lima kodong buat kita panggil. Sekarang bisa hadat lagi. Allah. Malam nih ngobrol ya. Kalau pengen rezeki lancar, ziarah ke Anu. Itu kata saya Pak, itu begitu Tuhan maunya. Tahu dari mana itu Allah punya sistem itu? Ya kita kata. Siapa yang ngajarin? Walaupun benar kadang-kadang kan ya, Allah itu maha pemurah. Kebaikan itu pahalanya di akhirat, tapi suka Allah kasih panjang di dunia. Kayak orang baca sholawat mah dikasih rezeki lancar, orang rajin ziarah dikasih urusan lancar. Tapi hal itu kemauan kita apa terserah Allah? Kenapa terus dijadiin patokan? Kalau ternyata ke Anu itu begitu mau Tuhan. Ada tulisan di mana itu, di Quran, di hadis. Itu tahu dari mana Tuhan kepengennya cara itu? Dan orang niat ziarah mah pertama ingat mati, yang kedua doain yang udah mati. Itu amal ibadah bukan? Allah melihat orang. Yang balas yang udah mati apa Allah? Terserah Allah. Pasti ada balasannya. Pasti. Itu. Jangan dibolak-balik. Emang betul kayak kemarin ada orang ziarah seminggu orang putus. Dapat seminggu kemudian dapat duit 800 juta. Jual tanah. Baru seminggu.
Mau pindah aliran. Baru mikir ya. Baru nanya gimana itu. Hebat aja. Udah pada serius banget. Panjang itu orang. Ya kayak tukang kangkung sukses. Tadi tanah. Panjangin dulu. Ya kayak ada tukang kusen katanya ziarah ke situ tujuh balik orang makin maju. Iya orang kusennya bagus, kerjanya kayak bisa, nyenengin pasiennya bisa. Kalau nggak dukung ziarah mah coba dia sembarang sama pasien pindah besoknya. Konsumen gitu. Duh, dokter pasien. Jadi kalau buat usaha lancar ke Gunung Jati malah tidak ada yang kokok. Ya berarti nggak ada orang Indonesia miskin. Emang apa? Ini jalan ke sana kagak semua kaya. Saya ke sana orang kaya. Ada mikir pun kayak kemana? Orang dipencet nyatu. Tahun lewat mulu. Jadi niatnya ziarah itu disuruh Nabi, disuruh ingat mati, ngasih hadiah, doain orang yang udah mati. Ada nggak balasan dari Allah? Pasti ada. Pasti. Ya. Tapi jenisnya sesuai kemauan kita atau terserah Allah? Terserah. Jadi orang kayak gini, biasanya kalau orang kaitan kuburan, orang mati, ziarah itu biasanya dekat sama urusan rezeki balasannya. Tapi yang jadi salah ketika orang ziarah niatnya lancar, Rezeki. itu kan dibolak-balik. Ini yang Jadi apa ziarah? Kan disuruh sama Nabi. Berarti orang ziarah kerjain perintah Nabi, baru dapat sunnah. Makanya ilmu itu mahal. Mahalnya apa? Karena jadi alasan amal. Kenapa ziarah? Nabi nyuruh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fal'an fazuruha. Saya pernah ngelarang kalian ziarah kubur. Kalau sekarang boleh. Kalau mau ziarah dah. Itu kan. Terus ingat nanti doain yang dikubur. Yang balas yang dikubur apa Allah? Allah. Baik. Jadi jangan saling teriak. Uyut, ini saya mau ngajak Anda. Uyut tahu di sana lagi dipentul. Uyut, misi uyut. Datang komnya cucu ke PA, minta doain gua, minta tolong sama gua kuku orang yang udah mati itu kalori bil bahri seperti orang tenggelam di laut. Butuhnya sama doa itu seperti butuhnya orang hidup sama makan, sangat bergantung. Malah minta mau dua. Takutnya yang nyaut siapa? Setan berrumputan lewat. Ini lagi makan. Ini. Ayo kita ikutin, kita kerja sukses. Jadi dikeramatin. Wa yustahabu qalal mu'alif. Nah, bisuja. Wa yustahabu disunahkan pisaumi di dalam puasa apa salah satu asya'a 3 perkara. Pokoknya bisa di atas kan. Yang mana? Wala yutiru. Wala diyutiru. Bisa di atas. Udah lewat itu kan? Belum. Wala diyutiru. Wala diyutiru bihi. Waladi dan perkara yang yutiru bisa menyebabkan batal bihi dengan sebab ladi. Siapa asoimu orang yang puasa asaratu asya'a 10 beberapa perkara. Ada 10 perkara yang bisa menyebabkan orang yang puasa menjadi batal. Pertama, mawasola amdan ilal jaufi waroksi. Perkara yang masuk secara sengaja ke jauh dalam tubuh, warosi dan kepala, wal huknatu dan huknah. Nanti kayak suntik. Min ahadi sabila ini masukin barang, min ahadi sabila ini dari salah satu lubang 2, kubul ataupun dubur, itu batal. Jadi kan ada orang sakit itu yang ngobatinnya itu masukin ke bol itu kan, nah itu batal. Kalau dari depan kan kita nggak mungkin, paling perempuan masukin jadi batal. Kalau begini enggak tahu. Kalau sini enggak, kalau sapi suntik gimana? Enggak, karena kalau suntik ini kagak masuk ke jauh. Jauh teh rongga-rongga besar tubuh. Kalau suntik baik kayak pantat, baik. Walaupun ada ulama yang karena hati-hatinya
Kalau bisa mah suntik, kalaupun mau mendingan malam, aman. Kalau siang nggak batal, tetapi bisa bikin mamam atau bisa jadi kan ada pendapat yang batalin. Kalau vaksin tuh, vaksin Iya. dan covid tuh. Jadi yang paling aman itu malam. Gimana kalau siang? Nggak batal puasanya. Udah kalau kita nggak batal. Cuman menghindari pendapat yang menganggap batal. Pas puasa tuh. Pokoknya tetap mau suntik siang sah-sah aja. Nah, Pas covid tuh. nah, menggunakan bahasa Arab biasanya dipakai buat bahasa suntikan. Wal qaimu amdan, muntah sengaja. Gimana muntah kagak sengaja? Gak batal. Kenapa sengaja muntah itu batal? Karena muntah itu melemesin badan. Jadi orang pengen muntah dikorek-korek, muntah itu batal. Ini malah lagi di jalan mabuk, akhirnya muntah, ya gak batal. Tapi kayaknya orang muntah kalau orang minum orang enak. Nyangkut. Pahit. Kering sini kering. Kering. Bro, kalau muntahnya karena sakit banget kepala, tapi pengen mau muntah, akhirnya kita ngajakin juga nih. Nah itu jadi batalnya. Sengaja itu. Batal, itu namanya amdan, biar muntah. Nah kalau muntah yang sendirinya itu gak batal. Mana udah jam 5 bro. Bayar. Saya. Kan kalau awal zaman Nabi pertama puasa itu boleh milih ya. Yang mau puasa puasa. Kalau yang orang mau puasa bayar. Ini 1 dirham apa? Enggak, dirham apa setengah dirham? Emas. Kalau emas sekarang 1 juta ya. Iya, oke. Dirham itu kan 4,2 ya. 4,2 gram. Kalau 1 juta berarti 4 juta 200. Jadi boleh gak puasa, saya harus puasa. Saya masih dikajak 4 juta. Kira-kira milih puasa masih sedekah 4 juta? Wah, buat teman kita mau bener puasa. Duit orang. Mendingan puasa. Jumatan juga kan dulu sama. Yang mau Jumatan, yang enggak denda bayar. Terus perintah baru, udah mau kaya mau miskin, puasa wajibnya, udah nggak boleh berbayaran. Makanya kalau ada aliran, ya ada aliran yang boleh gak puasa, yang penting bayar denda. Itu ada tuh aliran dipakai. Kenapa? Kata siapa ini dihapus? Kata siapa yang dihapus? Ini ada denda, emang bener itu ada. Cuman kalau kayak madhab kita, umumnya ulama-ulama kita itu udah dihapus. Gak boleh, mau punya duit mau kagak, yang wajib itu puasa. Lah kalau dia berdalil, dulu zaman Nabi asalnya puasa tuh gitu. Siapa yang ngaku? Udah yang nggak mau puasa denda. Gitu. Ini tunggu nama saya. Gitu. Omongan biasa no. Ada. Karena tadinya sebelum puasa itu sifatnya wajib semua, teknisnya kan semua perintah itu bertahap semua. Sholat itu prosesnya bertahap. Cara-cara sholat sampai sekarang udah matang bentuk sholat begitu. Sempurna ya. Dulu kan kalau ada orang ketinggalan sholat, itu umpamanya dia datang sholat Johor, dia nanya ke Samik, udah berapa rakaat? 2. Dia sholat 2 rakaat kebut duluan. Ntar kalau udah barengin, apa di 3 rakaat akhirnya ketemunya, baru dia bareng sama imam dulu. Akhirnya proses berubah. Karena mah kalau ketinggalan, ya udah ikut dulu imam assalamualaikum, bangun. Jadi banyak proses-proses itu. Semua jenis ibadah itu nggak langsung matang kayak sekarang. Tapi itu jangan diungkap. Iya. Tapi kayak gitu lagi dari itu. Wal waktu amdan bil pagi. Waktu amdan, waktu itu hubungan badan. Ngewe lah bahasa Inggris. Sengaja. Gimana kalau lupa? Ya nggak batal, lupa. Agak lah. Lemahnya itu kagak. Kayaknya orang ada orang begitu lupa. Jauh nggak lupa. Itu baru mantep baru itu. Ya lupa. Mantep kayak gitu. Wah, ternyata lupa. Masuk tol lupa. Masuk tol orang bawa kartu. Walaupun ke dubur, walaupun ke hewan,
Pas lagi kencing kambing mundur. Kambing udah kaca. Kami dong. Kamu pas banget. Batal berpuasa. Tadi Ya kan bisa aja lagi lupa apa? Lupa kalau dia lagi puasa. Bisa aja puasa sunnah. Kambing gue. tapi kalau pikir itu emang ada kejadian emang ada. Kalau lagi konak, Kayak itu berarti subhat. Tuh, kalau lagi konak bangun. Sekali sengaja. Konak. Nah, ini lanjutnya nih wal inzal anil an mubasyaratin. Keluar bucat, keluar mani sebab sentuhan. Jadi Pak nyium bini, gubesin bini, kagak begituan mah. Atau dicolek-colek punyanya, nah itu jadi batal. Gimana kalau keluar tapi kagak dicolek? Tidur basah, gak batal. Atau nonton India, lihat puser Satu keluar. keluar, tapi gak mubasyarah, gak ada yang disentuh, gak ada yang diraba, gak batal. Batalnya teh kalau mubasyarah. Makanya kan jika jadi hukumnya makruh, sentuhan yang naikin syahwat ketika puasa. Wal haidu wan nipasu wal jununu, haid batal puasa, nipas batal habis ngelahirin nipas, wal jununu gila. Gila. Walaupun gilanya sebentar, pas mau maghrib jam 5 gila. Waras batal gila. Kecuali kalau orang epilepsi ayam, itu mah gak batal. Umpamanya kan puasa itu mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Pas masuk beduk subuh kamu ayam. Pas maghrib kurang 5 menit dia sembuh, sah puasanya. Kalau dia karena masih ada sadarnya walau sedikit. Dia niat puasa juga. Nah kalau gila kebalikannya, walaupun gilanya sebentar batal. Gila juga. Waridatu murtad. Nah, ini batalin puasa. Kan murtadnya ada yang karena dengan murtad sebab ucapan, sebab perbuatan, sebab petekadan hati. Kalau sebab ucapan, umpamanya kayak ngomong apa? Kayak menghina neraka, enakan masuk neraka, neraka banyak artis, ngeremehin. Itu murtadnya karena menghina, ngeremehin. Atau karena perbuatan kayak sujud atau patung atau karena petekadan. Nah ini yang paling susah, petekadan. Kayak apa? Allah bener ada apa orang ya? Syahadat. Walaupun di dalam sholat timbul ragu, syahadat batal sholat. Lagi puasa timbul kayak apa bener Allah ada? Karena itu kan syak. Batal. Murtad karena perbuatan. Kalau orang kita kan paling kebanyakan kenanya tuh di syirik. Gua kalau orang kerja makan apa? Syirik gitu. Kalau dia ahli tauhid makan apa? Yang atur rezeki Allah, bukan kerja. Kerja mah kerja dari Allah, rezeki dari Allah. Syirik itu kayak apa? Pengalaman hidup. Menganggap yang bikin dia kenyang itu makan, itu kan syirik. Karena dia sekarang menganggap ada kekuatan selain Allah. Jadi kalau kita mah, kalau di Islam mah Allah ngasih kenyang sesuai sama yang dimakan. Kenyangnya dari Allah, bukan kenyang bukan makan yang bikin kenyang. Atau kayak inilah contoh tauhid yang gampang, bunyi. Kenapa ini bunyi? Beradunya bunyi tercipta karena beradunya tangan. Syirik. Allah menciptakan bunyi sesuai sama beradunya tangan. Jadi suaranya yang nyiptain Allah. Itu terwahdaniyah kamutasil, wahdaniyah fil af'al. Jadi kalau kayak ke dokter mah sembuh, dah hakikat yang nyembuhin mah Allah. Kayak kenyang, hakikat apa yang bikin kenyang mah bukan makan, tapi Allah.
Itu jadi syiriknya teh karena menganggap ada yang bisa menciptakan efek sembuh, efek kenyang selain Allah. Nah, kayak orang umpamanya banyak masalah ini itu ya pertama disuruh istighfar teh ketahuidannya dulu, coba ingat-ingat. Kadang-kadang kita suka nyekutu Allah. Kayak pikiran gua untuk punya usaha ini, kalau orang gua usaha apa? Untung gua kalau orang kerja ini gua rezeki dari mana? Padahal kalau nggak kerja itu kayak yang lain orang kerja itu kayak Sam. Makan. dapat dari yang lain. Sirik masuk ke. Syirik. Syirik. Syahadat, istighfar. Istighfar. Wih, berisik Nanti keramas itu bisa nih. Bagaimana kita pandai dari Indonesia? Ada di Jadi sebelah. kalau lihat orang usaha mah ya kudu usaha dan nggak usaha kita ini dari jalannya apa jalan. Sebenarnya kita mah disuruhnya itu jangan jauh-jauh dari ingat ke Allah. Cuma saking kita mah banyak lupa kan mainnya. Makanya kan dikasih sakit, dikasih susah karena tujuannya mah mulia Allah. Biar lu inget gua, potongan lu ini kalau seneng bae, sehat bae, waduh. Wallahu a'lam. Bisa kan?